What is this? We are not at a night market. This is Paris, not your backward village. Dapur Le Cordor, restoran bintang 3 Michelin di jantung kota Paris, berada dalam kekacauan. 3 koki muda berlarian panik. Wajah mereka pucat pasi. Seorang pelayan baru saja terpleset, menjatuhkan mahakarya yang seharusnya menjadi penutup malam itu. Sebuah bola gula tipis berisi mousse mawar dan leci. Suara pecahannya terdengar seperti lonceng kematian bagi reputasi mereka. Hancur. Semuanya hancur. Chef Antoine Dubois, pemilik restoran yang terkenal temperamental, membanting lap bersih ke meja stainless steel. Matanya memerah karena marah dan panik. Di ruang makan utama, kritikus kuliner paling ditakuti di Prancis, Monsieur Arnaud Le Fantôme Besson, sedang menunggu hidangan penutupnya. Kita punya 10 menit. 10 menit sebelum dia menghancurkan kita, teriak Antoine. Seseorang, lakukan sesuatu. Apa saja. Di sudut terjauh dapur, tersembunyi di balik uap mesin pencuci piring, seorang pria kurus berkulit sawo matang berhenti menggosok panci. Keringat membasahi pelipisnya. Namanya Budi, seorang TKI dari sebuah desa kecil di Ngawi, Jawa Timur. Dia memandang kekacauan itu. Dia melihat sisa-sisa bola gula yang hancur. Kemudian, matanya beralih ke tumpukan sayuran sisa di keranjang sampah, wortel, bit, dan lobak yang dianggap tidak cukup sempurna untuk disajikan. Sebuah ide gila, ide ndeso, terlintas di benaknya. 6 bulan sebelumnya, Budi Santoso hanyalah seorang pemuda di Ngawi. Impiannya sederhana, memperbaiki rumah ibunya yang reot dan membiayai sekolah adiknya sampai sarjana. Desa mereka kering, dan pekerjaan sulit didapat. Satu-satunya keahlian yang ia warisi adalah keahlian yang dianggap remeh-temeh, seni mengukir buah dan sayur, warisan dari kakeknya yang dulu seorang juru masak di keraton. Budi, kata tetangganya suatu hari, bakatmu itu cuma buat hiasan tumpeng 17-an. Tidak akan bisa membeli beras. Tapi Budi tidak peduli. Baginya, mengukir adalah cara bermeditasi. Tangannya bisa mengubah wortel kusam menjadi bunga teratai yang mekar. Ketika tawaran bekerja di Paris datang melalui agen Pejitki, Budi tidak berpikir 2 kali. Paris, kota impian. Meskipun ia tahu pekerjaannya hanya sebagai plongeur atau pencuci piring, bayangan gaji dalam euro sudah cukup untuk meyakinkannya. Ibunya, Sutini, melepasnya dengan tangisan dan sebungkus sambal pecel kering. Jaga diri, Le, pesannya. Orang kota itu beda. Jangan rendah diri, tapi juga jangan sombong. Budi mencium tangan ibunya, berjanji akan pulang sebagai orang sukses. Dia tidak tahu betapa berat ujian yang akan dihadapinya. Paris di bulan November bukanlah kota romantis seperti di film. Langitnya abu-abu, udaranya menggigit tulang, dan orang-orang berjalan cepat tanpa senyum. Budi, yang hanya berbekal bahasa Prancis tingkat dasar dari kursus kilat, merasa terasing dan kecil. Apartemennya adalah sebuah kamar sempit di banlieue, pinggiran kota, yang ia bagi dengan 3 pekerja imigran lainnya. Pekerjaan di Le Cordor, hati emas, adalah ironi. Tidak ada kehangatan di dapur itu. Itu adalah medan perang presisi. Budi adalah prajurit paling rendah. Pekerjaannya dimulai jam 10 pagi dan berakhir jam 1 pagi, 6 hari seminggu. Tugasnya adalah menggosok panci tembaga yang menghitam, piring porselen yang bernoda saus, lantai yang licin oleh mentega. Dia adalah hantu di dapur, tidak terlihat dan tidak dianggap. Dia merindukan rumah. Dia merindukan kehangatan matahari Jawa, suara adiknya yang tertawa, dan rasa sambal pecel buatan ibunya. Setiap malam, sebelum tidur, dia akan mengambil kentang atau apel sisa dari dapur dan mengukirnya dengan pisau lipat kecilnya. Itu adalah satu-satunya pelariannya. Chef Antoine Dubois adalah seorang jenius kuliner dan seorang tiran. Di bawah kepemimpinannya, Le Cordor meraih bintang Michelin ketiganya. Baginya, makanan adalah agama, dan dapurnya adalah kuilnya. Siapapun yang mencemari kesuciannya akan merasakan amarahnya. Dan Budi, di mata Antoine,
adalah pencemar. Dia terlalu lambat, terlalu canggung, dan aksen Prancisnya membuat telinga Antoine sakit. Pria Jawa kecil ini, begitu Antoine sering memanggilnya di depan staf lain. Antoine adalah lambang kesempurnaan gastronomi Prancis. Platingnya minimalis, bersih, dan intelektual. Setiap piring adalah karya seni abstrak. Dia tidak mentolerir apapun yang dianggapnya murahan atau kampungan. Suatu kali, Antoine memergoki Budi sedang mengukir sisa wortel menjadi bentuk kelinci saat jam istirahatnya. Antoine mengambil wortel itu, menatapnya dengan jijik, seolah-olah Budi telah membawa lumpur ke dalam dapurnya yang steril. "Apa ini?" desis Antoine. "Kita tidak sedang di pasar malam. Ini Paris, bukan desa terbelakangmu. Buang sampah ini." Antoine melemparkan ukiran kelinci itu ke tempat sampah. Hinaan itu tidak berhenti di situ. Budi menjadi sasaran empuk. Ketika dia salah memahami instruksi dan mencuci panci yang salah, Antoine akan berteriak, "Otakmu terbuat dari apa? Nasi. Kembali cuci piring. Itu satu-satunya hal yang mungkin bisa kau lakukan dengan benar." Para koki muda lainnya, yang takut pada Antoine, ikut-ikutan menjauhi Budi. Mereka akan menertawakannya di belakang, meniru aksennya, dan dengan sengaja menumpuk piring kotor setinggi mungkin hanya untuk melihat Budi kewalahan. Budi menelan semuanya. Dia menundukkan kepala dan terus menggosok. Setiap hinaan adalah bahan bakar. Dia ingat wajah ibunya. Dia harus bertahan. Dia tidak boleh gagal. "Sabar, Budi, sabar," gumamnya pada dirinya sendiri, sementara air panas dan sabun membuat tangannya perih. "Mereka tidak tahu siapa dirimu." Di kamarnya yang sempit, dia terus berlatih. Pisau lipatnya menari di atas lobak, bit, dan apa saja yang bisa dia temukan. Keahliannya semakin tajam, didorong oleh rasa rindu dan amarah yang terpendam. Tidak semua orang di dapur itu jahat. Ada Sophie, asisten pastri termuda. Dia gadis pendiam dengan mata yang baik hati, yang sering melihat Budi diperlakukan tidak adil. Suatu malam, setelah Antoine membentak Budi karena masalah sepele, Sophie diam-diam mendekati area cuci piring. Dia menyodorkan sebuah pain au coklat yang sedikit gosong, yang seharusnya dibuang. "Untukmu," bisiknya dalam bahasa Prancis yang pelan. "Jangan dengarkan chef. Dia memang seperti itu pada semua orang." Budi menatapnya, terkejut. "Merci, mademoiselle." Sophie tersenyum kecil. "Aku melihat ukiranmu tempo hari. Yang di tempat sampah. Itu indah. Seperti sesuatu dari negeri dongeng." Pengakuan kecil itu seperti setetes air di gurun. Budi merasa sedikit dari harga dirinya kembali. Dia tidak sendirian. Kabar kedatangan Monsieur Besson, Le Fantôme, si hantu, membuat seluruh dapur tegang selama seminggu. Besson adalah kritikus yang bisa membuat atau menghancurkan restoran hanya dengan satu ulasan. Dia terkenal anonim, kejam, dan memiliki standar setinggi langit. "Malam ini," kata Antoine saat briefing pagi, suaranya tegang. "Semuanya harus sempurna. Parfait. Tidak ada kesalahan. Tidak ada. Satu saus yang salah, satu piring yang retak, dan karir kita semua tamat." Dia menatap Budi dengan tajam. "Dan kau," katanya, menunjuk Budi dengan sendok saus. "Pastikan piring-piring itu lebih bersih dari jiwamu. Jangan sampai aku melihat wajahmu di luar area cuci piring." "Oi, chef," jawab Budi pelan. Sepanjang malam, suasana begitu tegang hingga Budi bisa merasakannya di udara. Setiap piring yang kembali dari meja Besson dianalisis seperti barang bukti di tempat kejadian perkara. Hidangan pembuka, foie gras dengan reduksi buah ara. Piring kembali bersih. Chef Antoine menghela napas sedikit lega. Hidangan utama, daging domba yang dimasak lambat dengan jus truffle hitam. Piring kembali bersih. Senyum tipis mulai tersungging di bibir Antoine. "Kita berhasil," bisik sous chef, wakil koki. "Tinggal hidangan penutup." Hidangan penutup adalah mahakarya Antoine. El Éclat de Rose, pecahan mawar.
Sebuah bola gula isomalt yang ditiup tipis. Di dalamnya ada mouse mawar, jeli leci, dan raspberry segar. Itu adalah hidangan yang butuh 3 hari untuk disiapkan. Itu adalah hidangan yang kini hancur berkeping-keping di lantai dapur. Kita kembali ke momen di bab 1. Kekacauan total. Ganti. Ganti dengan apa? Teriak Antoine, mencengkeram rambutnya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Semuanya butuh waktu berjam-jam. Bagaimana dengan creme brulee sederhana, Chef? Usul Sophie. Tidak, bentak Antoine. Memberi, Le Fantôme. Creme brulee sama saja dengan menyerahkan surat pengunduran diri kita. Itu harus spektakuler. Para koki lain membeku. Mereka tahu chef mereka benar. Ini adalah akhir dari Le Cordor. Restoran itu akan kehilangan bintangnya. Di sudut, Budi menutup matanya sejenak. Dia mendengar suara kakeknya. Jangan pikirkan apa yang tidak ada, Le. Gunakan apa yang ada di tanganmu. Seni itu ada di mana saja, bahkan di barang buangan. Budi melangkah maju dari stasiun cuci piringnya. Uap masih mengepul dari celemek karetnya. Seluruh dapur terdiam. Si pencuci piring berani melangkah ke area. Suci, chef. Apa yang kau lakukan, idiot? Kembali bekerja. Hardik Antoine. Chef, kata Budi. Suaranya tenang namun mantap. Dalam bahasa Prancisnya yang terpatah-patah. Saya bisa bantu. Saya perlu sayuran. Sisa. Antoine menatapnya seolah Budi sudah gila. Sayuran? Untuk hidangan penutup? Apa kau sudah kehilangan akal? Enyah. Tolong, chef. Desak Budi. Dia menunjuk ke keranjang sampah. Bit, wortel, lobak, dan pisau saya. Beri saya 5 menit. Sophie, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba angkat bicara. Chef, percayalah padanya. Saya pernah melihat karyanya. Tolong. Antoine memandang Budi, lalu ke pintu ruang makan tempat Beson menunggu. Dia putus asa. Baik, ambil. 5 menit. Jika ini gagal, kau tidak hanya kupecat, kau akan kuhabisi. Budi tidak membuang waktu. Dia berlari ke keranjang sampah, mengabaikan tatapan jijik koki lain. Dia menarik keluar 3 wortel besar, sebonggol bit merah delima, dan beberapa lobak putih panjang. Dia membilasnya dengan kecepatan kilat. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah pisau lipat kecil, usang, dengan gagang kayu yang sudah lapuk. Itu adalah pisau warisan kakeknya. Para koki menahan napas. Mereka mengharapkan Budi akan memotong sayuran itu. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat mereka membeku. Tangan Budi bergerak. Bergerak bukan seperti pencuci piring, tapi seperti seorang seniman. Pisau itu menari, mengelupas, memutar. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Potongan-potongan kulit sayur beterbangan seperti konfeti. Dalam 1 menit, wortel pertama bukan lagi wortel. Itu telah menjadi setangkai mawar oranye yang mekar sempurna. Setiap kelopaknya begitu tipis hingga nyaris tembus cahaya. Dalam 2 menit, lobak putih telah berubah menjadi burung bangau yang anggun, dengan leher melengkung dan sayap terentang. Dalam 3 menit, bit merah delima diubahnya menjadi bunga teratai berlapis-lapis yang rumit. Warnanya begitu hidup seolah memancarkan cahaya dari dalam. Budi bekerja dalam dunianya sendiri. Suara makian Antoine, denting piring, semua hilang. Yang ada hanya dia, pisaunya, dan bayangan tumpeng di desanya. Kita butuh piring, teriak Sophie, menyambar piring porselen putih terbersih. Budi mengambil sepotong melon sisa dan dalam sekejap, ia mengukirnya menjadi fondasi. Dia mulai merakit. Ini bukan lagi sekadar bunga. Ini adalah komposisi. Dia bekerja dengan insting. Dia tidak meniru plating minimalis Antoine. Dia menciptakan sesuatu yang dia tahu. Sesuatu dari Jawa Timur. Dalam 4 menit, di atas piring itu, dari sayuran sisa yang seharusnya dibuang, Budi telah menciptakan sebuah patung. Seekor Garuda megah, lambang negaranya, yang sedang bertarung dengan seekor naga yang terbuat dari mentimun.
Mawar wortel dan teratai bit menghiasi pertarungan itu. Itu bukan plating. Itu adalah sebuah diorama. Sebuah karya seni yang hidup, penuh detail, dan penuh jiwa. 5 menit. Budi mundur selangkah. Keringat bercucuran di wajahnya. Tapi dia tersenyum. Seluruh dapur, termasuk Chef Antoine, berdiri mematung. Mulut mereka ternganga. Keheningan total menggantikan kekacauan tadi. Yang mereka lihat di piring itu bukanlah sayuran. Itu adalah keajaiban. Itu kampungan. Itu murahan. Itu pasar malam. Dan itu adalah hal terindah yang pernah mereka lihat di dapur itu. Antoine, pucat pasi, menatap Budi, lalu ke piring. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia, sang maestro gastronomi, baru saja dikalahkan oleh seorang pencuci piring dengan pisau lipat. Di ruang makan, Monsieur Besson mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Sudah 15 menit. Ini adalah penghinaan. Pelayan, panggilnya dengan ketus. Di mana hidangan penutup saya? Atau apakah chef Anda memutuskan untuk menanam buahnya terlebih dahulu? Pelayan kepala bergegas ke dapur. Chef, Monsieur Besson marah. Dia akan pergi. Antoine tersentak dari keterkejutannya. Dia melihat ke piring karya Budi. Sophie, perintahnya, suaranya serak. Buatkan saus karamel sederhana. Cepat, tuang di sampingnya. Jangan sentuh ukirannya. Sophie mengangguk. Tangannya gemetar. Bawa ini, kata Antoine kepada pelayan kepala, menunjuk piring Budi. Sekarang. Pelayan membawa piring itu ke meja Monsieur Besson, menahannya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah permata mahkota. Ketika piring itu diletakkan di depannya, Besson berhenti. Dia mengangkat kacamata bacanya. Dia mengharapkan bola gula. Dia mengharapkan mose. Yang dia lihat adalah seekor garuda yang terbuat dari lobak dan wortel. Wajah Besson mengeras. Dia pikir ini adalah lelucon. Sebuah penghinaan. Apa ini? Tanyanya dingin. Saya datang ke restoran bintang 3, bukan ke pesta ulang tahun anak-anak. Besson hendak mendorong piring itu menjauh ketika sesuatu menarik perhatiannya. Detailnya. Dia membungkuk lebih dekat. Dia melihat tekstur bulu pada sayap garuda. Dia melihat sisik pada naga mentimun. Dia melihat kelopak teratai bit yang begitu halus. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini adalah pekerjaan seorang master. Dia mengambil garpu kecil, bukan untuk makan, tapi untuk menyentuh salah satu kelopak mawar wortel. Kelopak itu bergetar, begitu tipisnya. Luar biasa, bisiknya. Dia lupa amarahnya. Siapa yang membuat ini? Dia tidak mencicipinya. Dia malah mengeluarkan ponselnya. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya selama mengulas restoran. Monsieur Besson bangkit dari kursinya. Dia berjalan lurus melewati pelayan, mendorong pintu dapur, dan masuk. Ini adalah pelanggaran protokol terbesar dalam dunia kuliner. Seluruh koki membeku ketakutan. Antoine tampak seperti akan pingsan. Besson mengabaikan mereka semua. Matanya mencari-cari. Dia melihat Budi di sudut. Masih memegang pisau lipatnya, celemeknya basah. Besson berjalan langsung ke Budi. Para koki lain menyingkir seolah memberi jalan pada seorang raja. Besson mengangkat ponselnya, yang sudah dalam mode video. Dia menunjuk Budi, lalu ke piring sisa di meja Budi. Ini, kata Besson dengan suara keras. Suaranya bergetar karena emosi. Siapa namamu? Budi, Monsieur. Jawab Budi, gemetar. Budi, kata Besson. Kini merekam wajah Budi. Mereka bilang dapur ini punya hati emas. Le Courdor. Mereka salah. Dapur ini punya tangan emas. Dan itu tanganmu. Malam itu, Monsieur Le Fantôme, Besson tidak menulis ulasan. Dia mengunggah video berdurasi 2 menit ke akun Instagramnya yang memiliki jutaan pengikut. Video itu menunjukkan Budi, yang tampak bingung, berdiri di sebelah Chef Antoine yang pucat. Kemudian video itu menyorot ukiran garuda di piring.
Karirnya sederhana. Saya datang untuk mencari teknik. Saya menemukan jiwa. Saya mencari kesempurnaan. Saya menemukan kejujuran. Di dapur Le Cordor, sang seniman sejati bukanlah chefnya, tapi pencuci piringnya dari Indonesia. Namanya Budi. Ini bukan lagi gastronomi. Ini adalah seni. Video itu meledak. Pagi berikutnya, Prancis gempar. Seluruh surat kabar besar, Le Monde, Le Figaro, menampilkan foto Budi dan ukiran sayurnya di halaman depan. Keajaiban dari pencuci piring, revolusi Deso di jantung Paris, tangan emas dari Jawa. Telepon di Le Cordor berdering tanpa henti. Bukan untuk reservasi, tapi dari stasiun TV, galeri seni, dan bahkan dari istana Élysée. Mereka semua ingin berbicara dengan Budi, el artiste plongeur. Turis dan warga lokal berkumpul di luar restoran, bukan untuk makan, tetapi dengan harapan bisa melihat sekilas Budi. Mereka membawa ponsel, meneriakkan namanya. Budi, yang datang untuk bekerja seperti biasa, tidak bisa masuk ke pintu belakang karena kerumunan wartawan. Dia ketakutan. Di dalam dapur, suasananya aneh. Para koki yang dulu mengejek Budi, kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan kagum. Chef Antoine keluar. Dia tidak mengenakan seragam koki lengkapnya. Dia tampak lelah, tetapi matanya jernih. Dia berjalan melewati kerumunan wartawan, meraih lengan Budi, dan menariknya masuk. Dia membawa Budi ke tengah dapur. Dia memanggil semua stafnya. Selama bertahun-tahun, kata Antoine, suaranya berat. Saya mengajari kalian tentang teknik, tentang presisi, tentang rasa. Tapi tadi malam, pria ini, dia menunjuk Budi, mengajari saya tentang sesuatu yang telah saya lupakan. Tentang hati. Antoine membungkuk dalam-dalam di depan Budi. Bukan busungan dada seorang chef, tapi permintaan maaf yang tulus. Maafkan saya, Budi. Pardonnez-moi. Saya telah menghinamu. Saya buta. Antoine melanjutkan. Saya punya tawaran untukmu. Bukan sebagai pencuci piring. Dia berjalan ke lokernya dan mengeluarkan seragam koki putih bersih, yang masih terlipat rapi. Di dadanya, ada sulaman nama, Chef Budi. Saya ingin Anda bekerja bersama saya, kata Antoine. Bukan di belakang, tapi di depan. Saya ingin Anda menciptakan. Saya ingin Anda mengajari kami. Ajari kami seni Anda. Budi menatap seragam itu. Dia teringat hinaan, kampungan. Dia teringat lemparan wortel. Dia melihat ke tangan Antoine yang terulur. Budi mengambil seragam itu. Air mata mengalir di pipinya untuk pertama kalinya sejak dia tiba di Paris. Menu di Le Cordor berubah. Hidangan khas baru restoran itu adalah kolaborasi. Le Rêve de Java, mimpi dari Jawa. Itu adalah hidangan domba sempurna versi Antoine, tetapi kini disajikan di samping ukiran sayur menakjubkan karya Budi, yang menceritakan kisah berbeda setiap malam. Restoran itu bukan lagi hanya bintang 3 Michelin. Restoran itu menjadi fenomena budaya. Orang tidak hanya datang untuk makan, mereka datang untuk melihat seni. Budi dan Antoine menjadi duo yang aneh namun dihormati. Sang tiran Paris dan sang maestro Deso. Mereka belajar dari satu sama lain. Antoine mengajari Budi cara membuat saus velouté yang sempurna, dan Budi mengajari Antoine cara menemukan jiwa dalam sepotong lobak. Sophie, yang pertama kali membelanya, dipromosikan menjadi kepala pastry dan sering bekerja sama dengan Budi untuk membuat hiasan penutup yang spektakuler. Beberapa minggu kemudian, Budi berdiri di balkon apartemen barunya, sebuah studio kecil yang menghadap Sungai Seine, yang dibayar oleh restoran. Dia menelepon ibunya di Ngawi. "Assalamualaikum, Bu," katanya, mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. "Waalaikumsalam, Le. Ya Allah, Budi, ibumu lihat di TV. Kamu masuk berita. Katanya kamu jadi koki besar di Paris." Suara ibunya terdengar gembira bercampur bingung. "Itu beneran kamu, Le? Yang ngukir-ngukir wortel itu?" Budi tertawa. Air mata haru membasahi pipinya.
Nggih, Bu. Beneran. Itu Budi. Ya Allah, Gusti. Kakekmu pasti bangga di surga. Le, jangan lupa sholat, ya. Dan jangan sombong. Mboten, Bu. Mboten. Tidak, Bu. Tidak. Janji Budi. Rumahnya segera Budi perbaiki. Adik biar kuliah sampai S3. Kisah Budi menjadi legenda. Kisah tentang bagaimana keahlian yang dianggap remeh, yang berakar pada tradisi kuno Jawa Timur, mengguncang dunia gastronomi modern yang kaku. Dia diundang untuk memberi demonstrasi di sekolah kuliner Le Cordon Bleu. Galeri seni memamerkan foto-foto karyanya. Dia membuktikan bahwa bakat sejati tidak mengenal batas, kelas, atau asal-usul. Chef Budi Santoso, mantan TKI pencuci piring dari Ngawi, kini berdiri di dapurnya sendiri, mengenakan seragam putih bersihnya. Dia bukan lagi hantu. Dia adalah hati dari Le Cordon. Dia mengambil sepotong wortel, dan dengan pisau warisan kakeknya, dia mulai mengukir. Bukan karena terpaksa, bukan karena marah, tapi karena cinta. Dan di tangannya, sayuran sisa yang pernah dihina itu, bermekaran menjadi sesuatu yang membuat seluruh dunia kagum.